Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali belajar fisika untuk kelas 12, masih di masalah fenomena kuantum bagian kedua. Yang akan kita bahas adalah satu, yaitu tentang foto listrik atau foto elektron. Kemudian yang kedua adalah tentang momentum dan efek Compton. Yang ketiga adalah tentang gelombang Louis de Broglie. Tentang gelombang Louis de Broglie. Fenomena kuantum part 2 kali ini yang kita bahas tentang teori klasik dan teori Planck. Teori klasik dari Rayleigh Jeans menjelaskan hubungan antara intensitas radiasi benda hitam dengan panjang gelombang dalam teori ekipartisi energi yang hasilnya berbeda dengan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Planck. Untuk panjang gelombang yang panjang, hasil eksperimen sesuai dengan teori klasik. Sedangkan untuk panjang gelombang yang kecil, terjadi perbedaan yang sangat besar, sehingga teori klasik tidak bisa menjelaskan energi radiasi benda hitam dengan baik. Marilah kita bahas selanjutnya tentang teori Planck. Menurut teori Planck, sifat dasar dari molekul-molekul dalam dinding-dinding rongga benda hitam adalah satu, getaran molekul-molekul yang memancarkan radiasi hanya memiliki satu satuan diskret dari energi E yang besarnya En sama dengan NhF. N bilangan kuantum dari bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. F adalah frekuensi getaran dalam satuan Hertz. H konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule/sekon. Dan selanjutnya yang kedua, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskret dari energi cahaya disebut kuantum atau foton. E sama dengan Hf. Molekul akan memancarkan atau menyerap energi hanya ketika molekul tersebut mengubah tingkat energinya. Perhatikan gambar tingkat-tingkat energi terkuantisasi dan transisi yang diperkenankan menurut Planck. Ini adalah yang vertikal menunjukkan tingkatan energinya dari mulai 0, maka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi di atasnya, yaitu dengan memerlukan energi Hf yang besarnya adalah Hf. Tingkat energi yang kedua naik lagi sebesar Hf menjadi 2 Hf, dan naik lagi ke tingkat berikutnya menjadi 3 Hf, dan akhirnya sampai pada N tak terhingga, berarti energinya sampai pada tak terhingga pula.
Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah terlepasnya elektron suatu permukaan saat terkena radiasi gelombang elektromagnetik atau cahaya, dan elektron yang terlepas dinamakan elektron foto atau fotoelektron atau fotolistrik dengan menggunakan tabung katoda seperti pada gambar ini. Jadi tabung katoda ini dilengkapi dengan keping katoda dan keping anoda, di mana pada keping katoda nantinya akan diberikan cahaya dan keping katoda memiliki frekuensi ambang F0. Dihubungkan dengan penghantar dan menggunakan bantuan alat tambahan yaitu galvanometer untuk mengukur arus listriknya, dihubungkan dengan sumber tekanan listrik DC, dan kemudian disampaikan pada katoda dan dipasang alat ukur voltmeter. Dan jika katoda dikenakan cahaya monokromatik yang memiliki intensitas I dan frekuensi F, maka sebagai akibatnya elektron pada katoda akan terlepas menuju ke anoda dengan kecepatan tertentu, berarti punya energi kinetik tertentu. Jika V besar, maka arus listrik mencapai maksimum ditunjukkan oleh galvanometer. Dan bila kutub baterai dibalik, maka elektron foto akan ditolak oleh anoda atau A, dan hanya elektron yang berenergi tinggi lebih besar dari EV yang akan mencapai A. Untuk V lebih kecil dari V0 atau potensial henti, tidak ada elektron yang mencapai A dan arusnya sama dengan 0, maka energi kinetik maksimumnya sama dengan E kali V0. Jadi V0 tadi adalah potensial henti atau potensial stop. Grafik hubungan antara tegangan dengan arus listrik untuk dua frekuensi yang berbeda seperti pada gambar di bawah ini. Hubungan antara arus listrik dan tegangan yang diberikan pada grafik X dan Y diperoleh bahwa jika intensitasnya tinggi dan intensitasnya rendah, arusnya berbeda. E tinggi, arusnya besar; intensitas rendah, arusnya kecil pada tegangan yang sama, yaitu sebagai tegangan stop. Peristiwa efek fotolistrik tidak dapat diterangkan dengan teori gelombang cahaya. Kenapa? Karena A, energi kinetik maksimumnya besarnya tidak tergantung dari intensitas cahaya, dan efek fotolistrik yang terjadi jika cahaya yang menimpa permukaan memiliki frekuensi lebih tinggi dari frekuensi ambang benda, tidak tergantung dari intensitasnya. Dan C, elektron yang dibebaskan dari permukaan dalam waktu singkat, yaitu sebesar 10⁻⁹ sekon. Dan D, teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foton bertambah jika frekuensi diperbesar. Menurut Einstein, berdasarkan hipotesa Planck, cahaya merambat dalam bentuk paket-paket energi yang diskret yang disebut foton, yang besarnya E sama dengan HF, dan besarnya dapat dirumuskan HF sama dengan energi kinetik maksimum plus W0. HF sama dengan energi kinetik maksimum plus HF0. Jadi W0 itu sama dengan HF0.
Maka energi kinetik maksimumnya sama dengan H kali F min F0. E kali V0 sama dengan H kali F min F0. HF energi foton dalam satuan Joule, energi kinetik maksimumnya elektron dalam satuan Joule pula. W0 adalah fungsi kerja energi minimum untuk melepaskan elektron dari permukaan benda dalam satuan Joule. F adalah frekuensi sumber cahaya dalam Hertz, dan F0 frekuensi ambang permukaan benda dalam Hertz. Nah, kita lanjutkan tentang momentum foton. Semua benda bermassa bergerak, maka benda tersebut memiliki momentum, begitu pula dengan elektron. Nah, Einstein menyatakan kesetaraan antara massa dan energi E sama dengan mc pangkat 2. Dengan energi foton E sama dengan HF, maka mc pangkat 2 berarti sebanding dengan HF. mcc sama dengan HF. mc sama dengan momentum P, maka P kali C sama dengan HF, sehingga momentumnya adalah sama dengan P sama dengan HF per C, atau P sama dengan H per lambda, karena C-nya bisa diganti dengan F kali lambda. P momentum foton kilogram meter per sekon. Ingat, P-nya kecil dan C adalah cepat rambat gelombang cahaya 8 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau per sekon. H tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. F adalah frekuensi cahaya Hertz, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya dalam satuan meter. Dan untuk gelombang ini nanti panjang gelombangnya biasanya dalam satuan angstrom yang dilambangkan dengan A, di mana 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Kemudian efek Compton. Efek Compton adalah gejala di mana sinar X yang menumbuk elektron dihamburkan dengan panjang gelombang yang lebih besar. Hal ini meyakinkan bahwa cahaya memiliki dualisme, yaitu selain sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya juga sebagai partikel berenergi tinggi dan diskret. Sinar X memiliki energi HF dan momentumnya adalah H per lambda atau sama dengan HF per C. Dan ada sebuah elektron yang mula-mula diam, berarti energi kinetiknya 0 dan momentumnya juga 0. Sinar X merambat menumbuk elektron. Akibatnya sinar X tersebut terhambur, begitu pula juga elektronnya juga bergerak membentuk sudut tertentu, dan besarnya sudut hamburan sinar X tadi adalah dinyatakan dengan theta. Begitu pula untuk elektronnya. Nah, sinar X yang terhambur memiliki energi foton yang besarnya menjadi HF aksen dan momentumnya H per lambda aksen atau HF aksen per C. Sedangkan elektronnya setelah tumbukan energi kinetiknya sama dengan M min M0 C pangkat 2.
Setelah tumbukan, sinar X panjang gelombangnya dan fotonnya menjadi lambda aksen dan HF aksen. Sehingga selisih panjang gelombangnya delta lambda sama dengan lambda aksen min lambda sama dengan H per M0C kali 1 min cos theta. Theta adalah sudut hamburannya tadi. Lambda panjang gelombang satuannya angstrom sebelum tumbukan, dan lambda aksen adalah panjang gelombang setelah tumbukan. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah teori Lois de Broglie. Hipotesa Lois de Broglie yang pertama atau A adalah alam sangat bersifat simetri di dalam banyak hal. B, jagat raya yang kita amati seluruhnya dibuat cahaya dan materi. Dan kemudian yang C, jika cahaya punya sifat dualisme, maka materi pun menurut de Broglie juga harus bersifat dualisme. Sehingga dapat dinyatakan persamaan momentumnya adalah H per lambda sama dengan HF per C. Menurut Lois de Broglie mengusulkan lambda adalah sama dengan H per P sama dengan H per mv. Jadi momentumnya adalah massa kali kecepatan gerak dari benda atau materi. Energi kinetiknya sama dengan setengah mv kuadrat, berarti sama dengan atau sebanding dengan EV, sehingga panjang gelombangnya sama dengan lambda sama dengan H per akar 2 MEV. Lambda panjang gelombang de Broglie, H tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. M adalah massa elektron dalam kilogram, di mana 1 elektron itu sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram, dan E elektron besarnya 1 elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dan V adalah tegangan pemercepat elektron.